Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimana atas berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Masyuri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat tentang 9 rayuan untuk Tuhan. Sebagai ciptaannya, kita tentu mencintai Allah. Pertanyaannya, apa iya Allah membalas cinta kita? Apa benar cinta kita itu tidak bertepuk sebelah tangan? Tenang, berbeda dengan cinta terhadap makhluk. Rasa cinta kepada Allah itu sudah otomatis berbalas kok. Itu kausalitas yang tak perlu kita ragukan lagi. Problem utamanya sebenarnya bukan pada pertanyaan apa iya Allah membalas cinta kita. Akan tetapi pertanyaan yang sejati yang patut kita lemparkan adalah apa benar kita mencintai Allah? Jangan-jangan kalimat itu hanya gombalan tanpa bukti. Tunggu, memangnya apa sih indikator kita mencintai dan dicintai Allah? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, soal ini tidak ada jawaban terbaik kecuali Al-Quran. Setidaknya dari Al-Quran kita bisa mendapatkan keterangan tentang siapa saja pribadi yang digolongkan mencintai Allah. Seperti yang pertama, Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau ingin Allah mencintai kita, jadikanlah diri kita ini sebagai sumber kebaikan, karena itu merupakan salah satu cara terbaik untuk merayu Allah. Yang kedua, Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 bahwa Allah mencintai orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana sih mengikuti jalannya Nabi? Yakni yang pertama, tirulah akhlaknya, jalankan sunnahnya, dan perbanyak salawat kepadanya, sehingga nanti di akhirat kita masuk surga karena termasuk rombongannya Nabi, rombongan yang ditiketkan syafaat Nabi Muhammad. Lanjut yang ketiga, Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 76 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kita sudah bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Kata Nabi dari Sahal bin Sa'id, orang bertakwa itu yang bisa menjaga apa yang di antara dua janggutnya yakni lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya yakni kemaluan. Payahnya kita justru sering gagal dalam kedua hal itu. Bahkan media sosial jadi titik keterjebakan kita pada dua-duanya, seperti menyebar hoax dan kebencian, serta menonton maksiat di media sosial. Keempat, Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 146 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka wahai para jombloan dan jomblowati, jadikanlah kegagalanmu dalam mencari jodoh itu sebagai rayuan untuk Allah. Jangan sampai gak sabar lalu akhirnya malah berzina. Lanjut yang kelima, Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka apakah kita sudah bertawakal setelah kita berusaha secara maksimal, atau kita justru malah belum bertawakal, belum menyerahkan diri kita kepada Allah, belum berpasrah kepada Allah? Yang keenam, Allah katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 42
bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maka apakah kita sudah bersikap adil atau masih suka berpihak pada yang salah karena dia saudara, satu circle, dan lain-lain? Yang ketujuh, Allah katakan dalam Quran surah As-Saff ayat 4 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersatu. Maka apakah kita termasuk orang yang selalu mencari celah untuk mempersatukan atau malah justru gemar mencerai-beraikan? Kita termasuk yang suka tweet war di media sosial atau justru menjadikan media sosial sebagai media silaturahmi? Yang kedelapan, Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih. Maka apakah kita sudah termasuk orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, utamanya itu pikiran dan hati? Nah, jika dari kedelapan jenis orang yang dicintai Allah itu kita tidak termasuk, bisa dibilang cinta kita itu palsu, dan karenanya masuk akal kalau Allah tidak membalas cinta kita. Namun buat kita yang masih kadang sering maksiat terus beneran ingin mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, tenang, ada satu golongan lagi yang kita bisa masukin untuk memulai jadi pencintanya yang dicintainya, yakni sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka bertobatlah dan mulai menjadi pencintanya yang dicintainya, yang sejati dengan memasukkan diri kita ke dalam 8 kriteria tersebut. Jadi kesimpulannya adalah rasa cinta kepada Allah itu sudah pasti otomatis berbalas. Namun kita harus memenuhi 9 kriteria tersebut, yakni yang pertama berbuat baik, yang kedua mengikuti jalannya Nabi Muhammad, yang ketiga bersabar, yang keempat bertakwa, yang kelima bertawakal, yang keenam bersikap adil, yang ketujuh bersatu, dan yang kedelapan bersih, yang kesembilan bertawad. Ya, mungkin itu saja ceramah singkat yang bisa saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.